Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue di sini. Jadi di sini gue bakal ngerjain lagi SolidWorks atau CAD/CAM di pertemuan ketiga ya. Nah, yang pertama kita bakal gambar 3D dulu, yang dimana satu unit ini berjarak 10. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 ini jadi panjangnya 50 dan lebarnya 1, 2, 3, 4 itu 40. Langsung aja kita gambar. Pertama ke sketch. Sini kita pakai front plan, terus tarik aja, udah langsung di smart dimension. Tadi kita panjangnya 50 ya, panjangnya 50 dan untuk lebarnya tadi 40. Nah, gimana cara menimbulkan 3D, yaitu pada features, terus ke extruded boss atau dash. Nah, kita lihat lagi ini tingginya berapa, 1, 2, 3, 4, 5, jadi tinggal 50 ya. Langsung ganti aja jadi 50 nih, di sini di kiri ada, dan 50. Oke, nice, udah 50 ya, ini udah 50. Jadi nah, kita bakal lanjut ke cuttingannya ya. Nah, di sini di file, nah di file ini tinggi 50, dan ini yang pertama ini yang paling bawah nih, paling bawah dia ada panjang 1, 2, 3 dan lebar 1, 2. Nah, jadi kita tentuin dulu nih panjang 30 dan lebarnya 20. Oke, terus kita potong. Gimana cara potongnya? Ini tuh habis kita tentuin di sini kotak ini, kita ke bagian features dan ke bagian extruded cut ini ya. Nah, kita pakai ini dan klik pada bagian yang sudah ditentukan tadi. Nah, ini kita klik pada bagian ini, kita ke features, extruded. Nah, ini akan jadi kayak gini, sama seperti tadi. Langsung ganti aja di pojok kiri sini. Oke, dan akan seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ke yang dua ini ya. Yang dua ini dengan lebar 2, 2 ya, sisinya sama-sama 20. Oke, berarti yang di sini ya, kita klik dulu, pilih. Nah, ini langsung tentu, ini udah pasti 20 ya, udah pasti sama. Nah, 30 20 berarti ini yang atas ini ya, 1, 2, 3 ya, ini yang bagian panjang sini, yang apa, bagian 30, ini 20. Langsung aja potong. Nah, potong itu berarti karena ini turun 1 ya. Nah, ini turun 1 dari atas ya, ini turun 1 dari atas. Coba kita cek dulu, apakah ada turun 1. Nah, bagian cut ya. Nah, kita ke features, kita bagian cut. Oke, nah ini turun 1 harusnya, suruh 10. Yes ya, benar, udah benar. Oke, ini turun 10, berarti tinggal satu sisinya lagi yang ada di sini nih. Ini juga turun 1 dengan yang ini ya. Nah, yang ini turun 1, sisi-sisinya sama-sama 2. Nah, itu yang ini. Oke, udah pilih, langsung aja kita potong. Oke, dan jadi guys, selesai ya. Ini kotaknya seperti ini ya. Oke, kita bakal lanjut ke gua, yaitu yang B, mana di sini ada bidang miring, dan bidang miringnya ada 2 ya, yaitu berukuran 2x2, dan yang satu berukuran 3 kali berapa nih, 5 ya, 5 berapa nih, untuk kita tunggu dulu ya panjangnya 1, 2, 3, 4. Oh ya, 3 kali 4. Nah, di sini memiliki panjang 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, itu berarti 50, dan lebarnya itu 40 ya. Jadi kita langsung aja ke ini sketch, buka pandangan biasa, dan langsung aja smart dimension. Tadi kita panjang itu 50 dan lebarnya itu 40 ya. Nah, terus kita ke feature, ke extrude lagi. Ini tuh tingginya 30 teman-teman. Total tuh tingginya 30. Oke. Nah, sudah jadi.
langsung ke bagian depan aja. Nah di bagian depan ini kita akan pertama itu potong ini, yang mana itu adalah 3 kali 4 ya. Kita sketch lagi, kita bagian ini yang kiri, oke, yaitu 3 kali 4. Nah, oke, kita smart dulu, ini udah pasti 4 dan ini adalah 3, kita ganti jadi 30. Cancel sebentar, kayaknya gara-gara pas tengah ya. Oke. Kita lanjut ke 30 dan ini pasti lebarnya udah 40 ya. Ya, oke. Nah, ini langsung aja kita feature lagi, kita ke extend cut. Dan ini tuh bakal turun beda satu kotak. Jadi kalau itu 30 berarti kita turunin 20. Oke, langsung aja kita oke. Nah, oke, setelah jadi seperti ini, kita bakal membuat bidak miringnya ya. Oke, jadi caranya seperti ini. Pertama kalian ukur dulu untuk lebarnya, yaitu 2x2 ya. Ya sebenarnya nggak usah ukur, nggak apa-apa, karena langsung bikin segitiga aja bisa, karena cuma nentuin panjangnya doang nih, panjang alasnya dan tingginya nih. Untuk sisi miringnya akan menentukan ke panjang alasnya ya. Nah, karena ini segitiga, oke, kita lanjut. Nah, itu dia potongannya ya. Oke, nah ini sudah terpotong dengan sisi 2x2 ya. Ini sesuai potongan tadi, sisi miring, dengan cara menggambar segitiganya kebalik ya, sisi miring. Terus kita akan motong ke bagian yang besarnya nih. Nah, ini kan bagian besarnya nih, kita bakal ke sisi ini, dan kita kasih segitiga terbalik karena kita akan memotongnya seperti ini ya, yang bagian sininya kita akan potong. Nah, setelah kita sketch, langsung potong aja pakai features dan extend cut lagi. Ini kita sketch dan ya udah. Oke, jadi ini udah jadi untuk gambar kedua ya. Nah, potong-potong now. Selanjutnya itu yang C, mana ada pentolan di atas ini ya. Kita lihat dulu, kita bakal gambar bawahnya dulu dengan lebar 1 2 3 4, panjang 4, tinggi 2 ya. Ini berapa nih? Panjang 4, 1 2 3 4. Oke, berarti persegi ya, ini bentuk persegi 4 kali 4 dan tingginya 2. Oke, kita langsung aja ke sketch sini, plan. Oke, langsung ke smart, ke sini, ini 40 dan ini juga 40 segi. Nice, oke, udah jadi. Nah, kita langsung ke features, fitur extend. Itu tinggi berapa tadi? Itu tingginya 2 ya, 2 ke atas. Oke, langsung aja sini, terus 20. Nice. Oke, sudah jadi 20 ya ini. Nah, kalian ke bagian front line-nya. Nah, di sini saya bakal gambar namanya bulatannya dulu ya. Kita bakal gambar bulatannya dulu. Nah, gua bakal kasih garis bantu bukan center line di tengah. Ini sampai bawah dan ini ke samping, dan kita bakal gambar lingkarannya dengan lebar nih berapa nih? Tingginya dia 1 2 3 dan lebarnya 1 2, berarti 20 ya, diameternya 20. Nah, oke, ini udah full smart dimension juga, udah 20. Langsung aja kita ke features, ke extrude cut dan tingginya 30. Oke, ini udah tinggi 30. Kita lanjut ke bagian bawahnya, yaitu bagian yang ini. Nah, untuk bagian bawah ini
saya kasih garis bantu dulu, yang dimana kan tingginya 20. Kalau saya kasih di tengah-tengah udah pasti 10 10, dan ini ada di tengah-tengah ya. Oke, kita langsung bikin aja sketch pakai segitiga. Oke, nah kan udah nih, ini udah aku kasih sketch ya. Lanjut aja. Aduh, saya kasih lagi, nggak usah kita hapus. Yes, nice. Nah, oke, hapus. Nah, ini saya pakai kotak aja. Kayak kita ukur dulu untuk lebarnya berapa, sisinya berapa. Oh, satu kotak doang, berarti 10 10. Ini segitiga, ini segitiga. Oke, ini segitiga. Lanjut, kita benerin dulu teman-teman. Oke, ini 10, dan itu kita ukur juga. Oke, nah ini saya ukur dulu, ini kita ukur dulu ini berapa. Oke, ini udah 10 ya. Nah, langsung aja kita mirror entity aja, kita mirror. Oke, ini setelah kita mirror, kita langsung ke features, langsung ke cut ya, dan cutnya itu sampai ujung. Nice. Oke, sudah jadi teman-teman untuk gambar ke 3. Yang terakhir yaitu D. Nah, D ini ada bolongan di tengah dan ada berapa kotaknya, 1 2 3 5 dan berbentuk seperti ini ya. Nah, ini dengan tinggi 3. Nah, kita cari dulu lebarnya berapa. Lebarnya 4 kotak dan panjangnya itu 6, 1 2 3 4 ya. Nah, kita langsung aja buat di sini di sketch ke sini on plan, langsung aja ini 6, kita buat 60, dan ininya tuh 30 ya teman-teman, 40, ini 40. Nah, langsung aja seperti biasa kita langsung ini bertinggi 30. Nah, setelah itu kita oke. Habis itu nah di sini yang paling penting ya. Nah, di sini kita bakal sketch dulu di bagian sininya. Kita bakal sketch dari titik tengah. Mana titik tengah? Kita cari pada titik tengahnya ya teman-teman. Bentar. Nah, kita cari titik tengah. Nah, ini titik tengahnya. Oke, dan seperti ini. Nah, oke, kita bakal gambar ini itu dia dapat 2 kotak dan 6 ya. Oke, kita tinggal gini aja, panjang segini. Oke, nice. Dan ini jangan lupa untuk di smart dimension, panjangnya berapa itu, 20 ya, 20. Nah, oke, sudah ada panjang ini 20. Kita oke, aku bakal ulang lagi untuk oke, kita potong dulu ya, kita trim maaf. Oke, nah ini udah ada seperti ini. Kita ambil tengah-tengahnya. Oke, ini seperti ini, dan juga ke bawah ya, dan ini nih nanti aku bakal kasih tahu. Oke, set. Oke, nice. Dan ini akan ke tengah, dan ini tuh 20 ya, ini tuh 20. Oke, ini bakal aku adjust dulu jadi 20, dan ini gambar ini dulu. Ini kita habisin aja, nggak apa-apa. Nah, setelah itu sini kan ada kotak, satu kotak lagi ya. Nah, kita ambil dari pojok sini. Nah, kita ambil dari pojok sini. Oke, dan juga ini kan gini. Tengahnya kita cari tengahnya mana? Oh, ini tengahnya. Oke, ini tengah bertinggi 10. Oke, kita trim dulu. Nah, jadi akan seperti ini ya teman-teman. Ini harusnya dia ini udah pasti 10. Oke, dan ini juga 10. Oke,
itu 10, ini juga ini 20. Ini kita hapus dulu bagian ini. Nah, jadi sketsanya bakal dipotong nanti bakal seperti ini. Nah, ini kan udah gua sketch dengan lebar 20 dan ini 10 dan ini 20. Nah, pertama kita akan motong bagian ininya dulu ya, bagian yang panjang ini. Nah, oke, ini udah aku ini, dan kita akan potong sebanyak 10 ya. Oke, kita bakal turun 10. Nah, terus kita bakal sketsa lagi bagian sininya, kita sketsa ulang lagi aja yang di sini. Oke, jangan lupa. Nah, ini udah center tengah, tambah lingkaran dan sebesar, aku ganti dulu jadi 20. Oke, kalau 20 kita akan langsung aja di extend cut aja di feather ya, kita extend cut aja. Nice. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman untuk gambar keempat ya. Oke, sudah jadi. Nah, jadi bentuknya bakal seperti ini. Lanjut ke gambar selanjutnya, itu ini yang memiliki panjang 144 ya, dan ada 2 lingkaran di sisi-sisinya. Oke, langsung aja kita ke sini. Ini kita pakai yang namanya straight slot ya. Terus kita ke front plane, tarik garis lurus, dan terserah selebar apa, saya lebar aja. Oke, dan langsung aja kita smart dimension dari sini sebanyak 144. Oke, nah setelah itu kita kasih side circle. Oke, kita pakai ini, dan ini segede apa tadi ya, 32, kita pakai jari-jari 32. Oke, kita kasih 32. Nah, oke, ini udah jadi 32. Oke, 32 dengan lebar ini kan. Oke, 32. Oke, nah kita bakal copy ke seberang ya. Kita bakal copy aja, pada buat lagi kita copy aja pakai ini. Oke, mirror aja, ini kita mirror, copy about this, dan oke, ini udah. Nah, terus langsung aja kita feature, extend lagi, dan dia memiliki tinggi itu 19. Nice. Oke, jadi ini udah jadi ya, tinggi 19 nih. Nah kan, tinggi 19. Oke, nah setelah jadi tinggi 19, kita buat sketsa lagi ya. Nah ini saya buat sketsa lagi. Nah ini biar kita bisa gambar yang tengah-tengah ini 64. Kalau kita bagi tengah itu jadi 32 ya, jadi kita 32. Lanjut, oke, kita change lagi 32. Langsung aja kita mirror aja, kita mirror udah jadi 64. Nah, langsung aja kita pakai yang namanya corner rectangle ini, dari sini just sampai pojok dan ke bawah. Oke, kan. Oke, setelah itu tinggal di ini aja, tinggal di extruded base aja. Oke, nah dengan tinggi 45. Oke, tinggi 45 sudah ya, tinggi 45. Next, kita buat garis centernya dulu lagi kayak tadi ya, kita ulangi biar presisi tengah. Oke, ini udah garis center gini atas. Terus saya buat ini bakal saya adjust jadi 38 bagi 2 itu 19. Nah, oke, satunya itu 19. Langsung aja gua mirror ke kanan. Nah, ini udah jadi dengan tingginya atas tuh 13 ya. Oke, kita adjust dulu ke 13. Oke, jadi seperti ini kurang lebih nih 13. Oke, udah 13. Ke 13 kita lanjut. Nah, kita bakal bikin segitiga persegi panjangnya corner rectangle ini dari sini sampai bawah sini dengan panjang dengan lebarnya 19 ya, panjangnya langsung mengikuti. Oke. Nah, langsung aja kita potong sampai kita potong. Nah, karena di sini tuh harus sisa 13, di sini harus sisa 13 dengan panjang awal 19, berarti kan 19 ditambah 45. Nah, 19 ditambah 45 itu 64, dan 64 kurangi X segar 13 berarti 51 ya.
berarti 51. Kita turun sini tuh 51 nih. Ini tuh kita turun 51 teman-teman. Nah ini bagian kotak ini kita pakai extend cutnya, kita adjust ke 51. Oke, setelah adjust ke 51 ini kita gambar di sampingnya. Nah kita bakal gambar segitiga ini untuk memenuhi segitiga miring di sini ya, di tengah. Oke, kita gambar dulu segitiga. Oke, udah. Dan langsung aja kita ke features, ke ini lagi, dan jangan lupa ini karena lebarnya 38, kalian klik dulu. Nah ini bakal lebar 38 ya. Oke, ini bakal lebar 38 ya. Langsung aja kita oke. Langsung aja kita oke aja nih. Dan yap, bentar, kita extend ke ini 38 dan oke. Nah oke, sudah jadi ya teman-teman untuk ininya. Untuk ini udah jadi aja. Jadi sini langsung aja ke front line, kita gambar garis bantu dulu tentunya. Gambar garis bantu dan malah kayak gini ya. Oke, garis bantu set. Kenapa perlu garis bantu? Karena kita akan mirroring ya teman-teman. Oke, ini gini dan ini gini. Nah oke, pokoknya udah. Nah kita perlu di sini doang. Oke, yang pertama tentu kita akan mengukur ini dulu ya, 32, 36, 35, 41 ya. Oke. Langsung aja set. Ini tuh gini dan gini. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya akan kita ukur dulu. Kalian harus pencet shift ya agar ukurannya tuh jadi pas. Yang pertama ini yang bagian luar sini 32 ya. Kalian pencet shift, klik bagian pentol ini dan bawahnya, dan ini akan terjadi sama bawahnya juga, akan bisa diukur jadi ini 32. Terus yang dalam ini kalian shift lagi, udah otomatis. Selanjutnya terus ini 36. Nah oke, keduanya udah, dalam sini 2 udah. Terus kemudian ini ada lagi sama seberangnya yaitu 41. Oke, ini klik sama ini tuh jadinya 41. Oke, terus mana lagi, ini udah, naik lagi 35 untuk bagian sini ya. Ini 35 ya, ini 35 nih. Oke, ini 35. Oke, kemudian bagian dalam sini ini 11 yaitu bagian ini nih. Oke, bagian dalam sini sama sini, nah ini tuh 11. Oke, nah kemudian ini harusnya 12. Oke, udah 12 ya, ini udah bener karena itu udah 12. Langsung aja kita ke bagian mirror. Kalian klik aja saat ini bagiannya ini 5 dan kita mirror about yang garis tengah ini ya. Oke, nah jadi ini mirrornya udah. Oke, ini mirrornya udah ya. Nah untuk langkah selanjutnya bagaimana cara membuat lingkaran seperti ini. Ini lingkaran seperti ini kita pakai namanya revolve boss ya. Oke, kita yes saja. Dan ini nih, nah alasan ada garis bantu itu untuk yang ini ya. Nah ini kalian pencet bagian ini nih, yang ini nih. Nah ini kalian pencet aja garis bantu ini dan oke, dan jadi teman-teman. Oke, dan siap, sudah jadi ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa ini sudah dulu tuh, sudah sesuai ya sama ininya. Oke, nah oke, udah sesuai ya. Nah untuk selanjutnya bagaimana cara untuk membuat bolong-bolongannya, kan ada bolong-bolongannya nih. Nah
aku pakai garis bantu aja nggak apa-apa sebenarnya. Nah ini udah aku buat garis bantu. Nah ini ada lingkarannya. Tapi sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa sih, kalian tinggal cari aja titik tengahnya itu ya pasti di daerah sini ini. Nah oke, udah kurang ke bawah dengan ukuran ini 10 ya nih, sudah diukur 10, agak kurang ke bawah jadi dibawain dulu dikit. Nah oke, udah pas center ya tengah ya, auto center tengah. Nah oke, langsung aja kita mirror pakai linear circular ya, pakai circular sky pattern ya. Dan klik aja dan otomatis ini jangan lupa 4, bisa 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi karena di gambarnya 4 kita pakai 4 aja. Langsung kita oke, kita ke feature lagi, kita ke mana, kita ke sini, kita ke cut ya. Nah oke, udah 4. Oke, nah ini kita akan cut sepanjang, enggak sepanjang apa, nggak apa-apa sih sebenarnya, kita akan cut sepanjang 11 sih, kita cut 35 juga nggak apa-apa karena akan bolong ya. Nah oke, jadi udah jadi untuk gambar ke 4-nya teman-teman. Ya ini terakhir, wah ini ya lumayan susah deh, agak susah nih. Jadi pertama kita langsung aja ke lingkaran ya, karena ke front plan cuma bikin aja ini dengan lebar radiusnya 1.313. Oke, 1.313, kita enter dan kita akan extrude. Nah ini masih panjang segitu dan panjangnya cuma 3.125, kita ganti dengan panjang 3.125. Sir, oke, yes sir, ini udah sir. Nah oke, setelah itu kita bakal bolongin dulu bagian tengahnya ya, nah ini oke, kita udah kita pencet. Nah ini bolongan pertama yang paling gede itu 1.058 dengan jangkauannya cuman sampai ya ini nih, yang ini 720. Oke, cuman sampai 720 dan 1.058. Nah oke, benar tidak 0.58 dan sampai 0.720. Oke, langsung aja kita ke extend cut. Nah ini oke, jangan lupa ini 0.720. Oke, ini kita oke dan kita oke lagi. Nah jangan lupa untuk bagian sampingnya kita ke sketch, kita ke bagian sampingnya jangan lupa. Nah ini bagian ini sama, yaitu 1.058 dengan jangkauan ke dalam yaitu tadi 0,72, masih sama kan, 0,72 kan ya, 0,720. Oke, kita oke aja. Nah kemudian masih ada lingkaran kecil yang ini nih. Nah ini kita sketch lagi, kita circle lagi, kita klik, dan ini cuma radiusnya atau diameternya cuman 0.824. Langsung aja kita ke smart dimension, ke sini 0.824. Oke, nah ini kita langsung bolongin aja, stand cute, dan kita ini ganti ya, ini ke drop all aja biar bolong sampai pojok. Nah ini udah bolong sampai sini. Oke, kita bolong. Nice, ini adalah bentuk awalnya, yaitu bentuk pipa panjangnya ini. Kemudian kita akan nambahkan yang ini nih, yang ini, yaitu dengan cara nih, yang ini nih, dengan cara yang pertama kalian klik dulu, kan tadi kita pilih front plane ya, otomatis kita pilih top plane dan kita pilih reference, kita planein. Nah oke, ini udah ini kejauhannya nih 10, ini kejauhan, jadi kita adjust ya, jadi 1 berapa tadi 1.250. nah kita adjust jadi 1.250. Nah bang, kenapa 1.250? Karena saat kita klik ini top plane itu dia berada di titik tengah. Nah di sini juga ada titik tengah kan,
Dari titik tengah sampai atas ini kita butuh plan ya, jadi tingginya sekitar atau hanya sampai 1.250. Nah oke, terus kita langsung aja kita ke sketch, kita oke dulu, kita ke ini. Nah kita cari dulu di tengah-tengahnya pakai center line dulu ya, kita cari garis bantu tengahnya, karena kalau awang-awang nggak mungkin. Duh, di tengah belum nih. Oke ini salah teman-teman, harusnya cuma sepanjang pipanya aja, jangan sepanjang itu. Nah ini ya sampai sini. Oke, sampai dari titik itu. Nah ini udah pasti tengahnya pas ya. Oke, langsung aja klik lingkaran, kalian cari titik tengahnya tadi. Nah ini set, kalian adjust berapa besarannya, 3.1 yang 3 ini nih. Oh 1.063 kita smart decision 1.063. Oke, setelah itu nah kalau kita butuh gambarnya, nah kita pakai extrude biasa. Nah kalau ini ke atas kita tinggal ganti aja, ini di direction satunya kita ganti kebalikannya. Ini kalau 72 belum bolong kita kasih ke 9 aja, 0,9. Nah oke, udah kita kasih ke 0,9 ya. Oke, udah kita kasih ke 0,9. Ini agak jelek nih, ada ininya nih, kita skip dulu aja, kita rapiin atau nanti aja deh kita selesaiin dulu yang atas. Nah setelah itu kalian yang ini ya, titik tengah ini langsung aja sini. Nah ini udah ada titik tengah ya, ini titik tengah, udah ada titik tengah garis bentuknya. Kalian besarin smart dimension ini tuh sekitar, atau yang paling gede itu 0,848, yang ini ya 0,848. Oke, kita oke dengan kedalaman mencapai 0,69 atau 0,67 atau 0,7 ya, 0,7. Nah kalian langsung extrude aja, jangan di drop all, di blind, ganti dulu 0,69 ya, 69 kan ini 690, 0,690. Oke. Nah oke, bener kan ada cekungannya, ini udah ada cekungannya. Oke, kita sketch lagi, kita kasih ini, kita pilih lagi dia. Nah kita cari garis tengahnya, ini ada di sini, yaitu dengan radius 0,622. Oke, ini 0,622, dan ini yang ini kita extrude cut lagi. Yang ini sampai habis aja nggak apa-apa, karena emang bolong ya. Oke, ini bolongannya udah jadi seperti pipa ini. Oke, sebenarnya udah jadi, udah 90%. Malah udah jadi, malah kayaknya ada yang kurang. Oh yang ini nih teman-teman, yang ini belum nih, yang bagian R1 ini kita belum ya. Oke, caranya R1 gimana? Oke, kalian klik fillet. Nah setelah kalian klik fillet, kalian zoom in aja. Nah kalian kalau udah zoom in nih, kalian klik yang bagian garisnya, kalian klik aja bagian garisnya nih. Nah kalau kalian klik bagian garis, kita kan sebesar berapa ini, R100. Oke, 0 atau 0,1 ya, 0,1. Nah ini kalau udah oke, nih bakal jadi seperti ini, set. Oke, nah ini akan jadi seperti las-lasan ya, ini jadinya rapi. Jadi kalau kita kliknya di bagian batangnya nih, bagian ini kita klik fillet, kita klik batangnya ini, bukan pada bagian garis, dan masih sama atau 0,1 radiusnya. Oke, 0,1 kita klik. Nah ini pada bagian moncongnya ini akan rapi ya, jadi akan melengkung gitu. Nah, beda dengan yang udah tadi kita beri itu ya, kita kasih tadi aja karena instruksinya di situ. Oke, dan klik ya pas bagian ini nih, set, dan 0,1. Apa 0,1? Coba ada 100, ini bakal gede banget nih. Malah nggak kelihatan, malah error karena 100 gede banget. Nggak mungkin juga malah error, jadi 0,1.
karena emang ukurannya 0,1 teman-teman, jadi jarinya 0,1 dan ya, oke udah. Oh yang ini belum rapi nih. Kita bakal rapiin dulu ya bagian ininya nih. Ini belum rapi. Cara ngerapiinnya sama aja, mas, santai aja. Kalian klik ini, kalian klik lingkaran ini, cari titik tengahnya lagi, terus fill penuh. Nah habis itu kalian ke feature, cut, dan langsung aja nih habisin aja, yaitu pakai throttle. Dan yap, ini dia hasil akhir dari saya. Ini hasil akhir dari saya ya, sama persis saya dengan instruksinya ini, persis ya, dengan kedalaman 0,72 dan yang pipa T nya ini kedalaman yang ini yaitu ini belum bolong yang ini nih, ngecek ini belum bolong ya. Bentar, salah nih, kita bolongin dulu nih, tadi ada salahnya berarti nih. Ini nih, klik. Nah yang ini kok belum bolong nih, tadi mungkin saya nggak lihat ya kalau belum bolong nih. Nah ini sampai bolong ya teman-teman, jangan nggak bolong. Ini throttle sampai bawah, blind, nice. Ini sampai sini nih, tadi saya nggak lihat kalau belum sampai bawah. Udah. Udah ding, udah bolong ding teman-teman, saya lupa. Nah karena ininya ada ini ya, ada alasnya di sini. Udah ding. Nah, kita udah bolong ya, udah bolong teman-teman kalau lihat dari bawah tuh. Sesuai dengan ini apa PDF nya. Mungkin itu aja dari gua dengan dalam atas 72 dan 69. Cara ngeceknya kita pakai bukan nah ya, mana sih kalau kita mau, ini di evaluate. Nah di measure ini kalian bisa ngecek dengan kedalamannya bener apa enggak nih ya. Kalian tinggal klik aja, ini berapa, dan ini berapa nih. Nah ini ada ininya juga, ini berapa nih, tuh ini areanya berapa. Gitu aja. Mungkin ini aja video dari gua. Mungkin kalau ada salah kata aku minta maaf. Terima kasih.